Nggak, dia ada suara tau kalau yang free kick. Kan lu bilang, ini bakal masuk nih, di flag masuk nih. Gitu kan. Terus dia bilang, tendangan ancang-ancangnya Ronaldo sih. Makanya melambung. Oh, yang marching yang lu bilang kan, golnya di flag di flag nih gitu. Sorry Marcelino, di situ gue emang sebenarnya ketawa. Kenapa? Karena gue nonton interviewnya dia sama Koci. Mengenai bagaimana caranya nendang, bagaimana kalau nendang biar nggak naik, bolanya biar nggak turun. Apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, kata Koci gitu kan. Biar nggak bolanya terlalu naik, badannya agak bongkok. Nah, maksud gua dia kan udah menjelaskan caranya bola nggak naik. Terus gua bilang, jangan-jangan Ronaldo nih. Udah bilang sama Coach Justin lagi kan. Bagus. kurang bungkuk kan katanya udah bungkuk. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Yes, Indonesia lolos ya. Yeay, kita masuk ke Piala Asia di Arab nanti 2027. Wah, itu udah pasti. Udah pasti. Dan kita masuk ke kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Emang level kita bukan ASEAN lagi. Karena nggak ada ASEAN yang masuk kan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi semua ASEAN Kita dukung doang. Indonesia. Iya. Kita emang lagi dilirik dunia. Dilirik dunia lagi, disundul algoritma. Dan tadi dini hari juga Vietnam kalah dari Irak 3-1. Tapi agak aneh ya, kenapa mainnya nggak bareng barengan. gitu. Iya. Irak sabu bersih 3-1. 18 poin. 18 poin, 6 kali kemenangan, cuma jebol 2. Luar biasa. Dan salah satu sama kita ya? Iya, salah satunya kebobolan sama Kemarin. kita. Sen Patinama. Iya benar. Sen Patinama. Indonesia doang. Sama semalam Vietnam. Oh iya, benar. Iya, Itu mau iya. dikasih doang lah menit 84. Ya gitu, dan kita akhirnya ini ya. Terjun langsung. Terjun Kita langsung. kan Nyita Dion emang sering. Cuman nggak pernah diabadikan. Ya, nggak pernah diabadikan. Kalau ada gol dokumentasi. kita dokumentasi, kalau ada highlight dokumentasi, alhasil kita nonton jadi nggak seru. Benar. Kepikiran gua mau nikmatin. Iya, Tapi itu benar. kan buat Iya, buat penebas. Tapi emang tujuannya itu. Jadi Iya. buat penebas yang mungkin belum ada rezekinya untuk bisa datang ke Jakarta untuk nonton di GBK, Betul. entah mungkin finansial atau mungkin waktu gitu kan. Pokoknya belum rezeki, belum pas aja. Kita wakilkan Betul. suasananya dan juga kita Karena banyak juga yang di TikTok gua upload tuh kan, terus bang live dong, live gua mau nonton, live. Jadi harus ada tanggung jawab. Ya, tapi kita rekam. tapi setidaknya kalian tahu ada atmosfernya gimana di sana, Betul. ada apa aja gitu kan. betul. Yang dibilang fans FOMO kayak gimana gitu ada tuh. Iya ada. Ya. Dan kita merasakan experience nonton bareng ini ya, La Grande atau apa sih kita? Enggak, Ultras Grande yang Garuda. sono. Ultras Garuda. Ultras Tribun Garuda. Selatan, Benar. Tribun Selatan. Kita Jadi, sengaja kan belakang sengaja gawang. untuk experience. Iya. Goyang banget itu ininya tribunnya. Takut ya Takut sebenarnya? gua, takut. Tapi itu karena ini gemuruh. Emang biasanya tuh kalau ketika ada timnas main Iya. di luar negeri juga tim favorit main, emang kalau di BMKG-nya emang ada getaran. Nah, Beneran. getaran Iya. di Gua ngobrol, hati. bukan lagu, getaran ini apa sih namanya tuh skala liter. Skala Tapi dikit. Richter. Ada. Liter. Oh. Richter. Ada itu. Beli beras lu. Liter. Ada itu. Tapi dan di akhir-akhir vlog itu kan sebenarnya ada ini, ketika kita mau keluar, lu duluan ya. Iya, Gua duluan, jadi keluar ke gembok, ke kunci pintunya. Wah, keinget apa pamit tuh? gua. Keinget apa tuh? Jir, buruan Jir. Takut gua. Naik langsung. Terus pas yang apa namanya? Keluar dari gerbangnya itu loh, dari depannya GBK keluar. Oh iya, itu padat sempat lagi. susah tuh. Wah, bahaya Tapi akhirnya tuh. dinyalain lampu. Tapi untungnya nih di Jakarta kan katanya kan. Wah, Nggak untung Emang di juga, luar maksud kota? gua nggak kemana-mana. Maksudnya Gua cuma takutnya ngasih lu- tahu gua deg-degan doang. Takutnya di Brazil pernah, Oh, Maradona iya, benar. juga Iya, pernah iya, gitu. Tapi gembok, asli gembok. Kenapa nggak dikasih tahu ya atas ya? Iya. Ya gitulah. Sebenarnya kenapa digembok? Ya udahlah, Iya. nggak penting. Dan kita ntar ini akan ngasih lihat juga pengalaman kita, vlog kita ngobrol-ngobrol juga. Dan sebelumnya kita minta maaf juga kalau ada suara-suara yang Teknis kurang, ya. Iya, kurang oke. Karena baru pertama kali lah. Benar. Pertama kita ngevlog, beneran ngevlog dan nge-interview orang di Iya. sana Dan ternyata. sebenarnya ini sih selain karena pertama gitu kan, tapi nggak ada alasan bang. Oke, tapi kita masuk di saat ada Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi. Iya. Iya. Jadi sinyalnya jam. Oh iya. Jadi sinyal Bluetooth-nya bermasalah. Jadi pengalaman ya. Ya karena kan kalau RI 1 atau menteri-menteri kan takut ada sniper atau apa Iya, gitu kan. jadi Terorisme komunikasinya, juga, iya. jadi Bluetooth-nya agak dipersulit lah gitu. Sebenarnya make sense, tapi itu pengalaman buat kita juga. Betul. Dan ya sebenarnya kita baru agak sorean karena kalau siang juga nggak ada orang ya. Iya. Jadi Belum dilema. datang. Dan episode kali ini cukup spesial karena formatnya agak beda. Apa aja tuh? Jadi pertama kita
akan preview lah sekalian dikit tipis-tipis lah, preview, tebak skor, interview orang-orang yang ada di GBK, terus pengalaman experience di GBK, dan nanti akan ada review. Nah, di akhir video pertandingan. Ya, tepatnya prediksi gua tepat. Luar biasa. From this to this. Langsung viral lagi di Instagram ya. Tapi itulah, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek keseruan di Gelora Bung Karno. Wow. Gila, kita outdoor langsung ya? Melaporkan langsung dari Gelora Wembley. Bung Karno. Gelora Bung Karno dulu dong. Oh, bukan Wembley. Nggak believable. Wembley. Masa ada itunya? Iya, ada Witan Sulaiman. Nah, jadi kita akan menonton pertandingan Indonesia menghadapi Filipina. Ya. Sebuah laga yang pasti kita menangkan. Harusnya. Dan nanti kalau misalnya kalian nonton episode ini, itu udah pasti dimenangkan dan hasilnya menguntungkan timnas Indonesia. Woi. Ya, kita manifesting dulu aja ya. Karena ini kita ambil sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan, ini sekitar jam 5 lah ya. Jam-jam pulang kantor. Jam-jam pulang kantor lah, udah mulai berdatangan, lo udah lihat nih orang mondar-mandir. Nanti kita akan 8 kick off, kita akan berusaha untuk interview ya. Iya betul. Dan nanya-nanya, siapa tahu kalian adalah salah satu orang yang masuk di video ini nanti. Nah, ya itu kan? dia. Kalau misalnya kita bisa ketemu benar. Dan singkat aja, gimana gambaran pertandingan Indonesia versus Filipina? 2-0. Indonesia menang. Kan lu 3-0. Iya, 3-0. 3-0. Kok 2-0? Gua 2-0. Oh iya, lu 2-0. 3-0. Ya udah enggak apa-apa, pakai clean sheet. 2-0. Akan mendapatkan 3 poin dan memang harus serang dari awal. Betul. Karena kalau di 1-0 udah nyaman lah. Dan tanpa Jordi ya. Harapannya adalah bisa curi gol cepat supaya bisa membuat Filipina bermain lebih terbuka. Yes, gitu, dan kita akan ngelaporin nanti misalnya ada cuplikan gol di sini. Semoga ada cuplikan gol ya. Dan harus ada. Dan sebelum gelap kita harus muter dulu nih interview untuk bisa ada interaksi lah sama penebas yang tadi soalnya ada nyapa gua. Oh, udah lumayan banyak langsung juga tadi. Konten Bang Jadi boleh konten nggak? Gua penebas. Gua juga tadi ada Bang Dita, bayar utangnya Bang. Gitu. Bukan konten. Aduh, ketemu lagi. Aduh. Yaudah, kita langsung aja ya. Langsung aja. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya dengan hasil yang membahagiakan untuk timnas Indonesia. Itu dia. Terus misalnya buat yang nanya, Afif mana? Nah, Afif itu sedang interview dulu ya. Interview Ragnar Urat Malu, tapi namanya Urat Malu, bukan Urat Mangun ya. Nanti dia akan ada bareng-bareng sama kita. Let's go. Temen dari mana nih? Teman kuliah, ya betul. Di Unpad. Unpad Jatinanger. Oh, dari tim nasional sekarang, jagoan lo siapa? Aku Rafael. Kalau menurut kalian gimana yang bilang cewek-cewek itu FOMO? Kebetulan kita juga dikatain FOMO ya. Masalahnya kita juga dikatain FOMO ini. Nah, tanggapannya gimana? Cuman kalau kita dukung Indonesia. Iya, kita mau mendukung Indonesia. Aktif sekali. Barudak Jatinangor. Prediksi skor dong. 2-0. 2-0 semua ini. Siapa yang cetak gol? Beda nih kayaknya. Kalau aku 1-0 juga cukup. 1-0. Challenge seberapa FOMO kalian sama timnas? Tuh, langsung kita uji aja ya. Jawabnya gantian. Oke, yang pertama, berapa kali timnas Indonesia juara Piala AFF? Belum pernah. Yakin. Oke. Berapa nomor punggung Nathan Choaon pada Piala U23? Nah, barengan aja ya. Barengan ya. Sepakat apa enggak ya? 22. Jawabannya 23. Bermain di klub apakah? Rafael Strike. Siap. 1, 2, 3. Cak. Siapakah pelatih timnas Indonesia sebelum Sintayong? Luis Milla. Jawabannya. Yang betul adalah, jawab kalau komentar ya. Jawab kalau komentar. Prediksi. Sajalah 2-0. 2-0. Lo berapa? Prediksi 3-0. 2-0. Clean sheet dong Indonesia. Hernando. Thank you. Gimana pengalaman lu waktu bawain Indonesia lawan Irak? Bawain Indonesia ini emang komentator. Udah, kita mau nanya-nanya soal timnas deh ya. Optimis nggak? Sama pertandingan lawan Filipina? Kalau iya sih. Prediksi dong. Ada nih. Prediksi. Skor. Iseng-iseng aja. 2-1. Ada gol ya? Ada gol. Filipina. Gua 3-0. Ini PD nih. 3-0. Lu berapa?
Gua 2-0 gua. 2-0 gua. Clean sheet. GBK nggak gampang dibobol. Iya. Dan kalau menurut lo nih ya, kan ada pemain yang jago banget sampai kayaknya tuh dari planet lain nih kira-kira. Di tim Indonesia siapa? Marcelino Ferdinand. Belum lihat, mungkin dia. Sama Tom Haye. Iya. Tom Haye. Tom Haye. Nah, Farah, gimana kalau ada orang yang ngomong cewek mah nonton timnas cuma karena FOMO doang? Gak apa-apa sih, biarin aja. Ya emang harus didukung lah timnas. Bener-bener. Tapi kita buktikan ya, seberapa FOMO dia, apakah benar-benar tahu atau enggak. Pemain favorit kamu di timnas siapa? Rafael Strike. Oke, langsung kita tes. Rafael Strike, nomor punggungnya di Piala Asia nomor berapa? Piala Asia sekarang 11 deh. 11. Luar biasa. Tuh kan gak semua cewek FOMO, pasti ada juga yang kayak Farah yang paham banget bola Indonesia. Terima kasih. Thank you. Ini Ultras Garuda. Kita lagi di tribun belakang gawangnya Ultras Garuda, guys. Indonesia siap berpesta. Cinta Garuda selamanya. Ultras Garuda rocks. Guys, sorry Habib Safinya baru datang. Yes, terima kasih Jerry udah tadi kita bilang lo habis interview Ragnar soalnya. Iya. Apa kata dia menuju pertandingan ini? Ya dia ini sangat siap banget buat bertemu dan udah pasti 3 poin lah. Yes. Udah pasti menang, lolos babak ketiga. Tiga. Ya kita doakan, kita sambil nonton dulu pertandingannya. Prediksi gue tetap sama 3-0 Indonesia. 2-0. Ya lu tebak aja sekarang. Ya 3-1. Golin dia, ada yang golin. Yes. Ya, vamos. Merdeka. Tom Haye, let's go. Tom Haye, let's go. Tom Haye.
Iya. Kenceng banget dari tengah. Gila, ditembak langsung. Habis nge-steal langsung nge-shoot sendiri. Iya, gol Frank Lampard itu. Kita nggak siap ya sebenarnya ngeliatnya ya. Kaget. Iya. Wow. Dan Tapi dominasi 45 banget. menit digempur habis-habisan. Digempur, benar-benar. Dominasi. Datang jauh-jauh ke Indonesia buat diserang doang. Nah, Iya. ya Filipina nyanyi aja, Iya. bisa konsisten ya. Tapi kalau lihat sebenarnya tadi peluangnya banyak banget ya, terutama dari set piece ada banyak peluang, tapi masih belum bisa dikonversi. Ada peluang emas, gue pikir kayak 3 ya, Iya. 2 atau 3 lah. Gitu, Sama kalau menurut gua sih kreativitasnya ketika masuk ke final third kayak bingung mau diapain bolanya gitu. Iya, Jadi karena masih dominan banget. Iya, dan kekurangan number 9 memang terlihat banget sih. Iya. Kalau gue pengen dari sebelah kanan ada kayak Asnawi tadi ganti siapa atau masuk perkuat lini Tadi sebelah banyak kanan. kiri ya? Tadi nyerang kiri terus. Iya, iya. Sama faktor hujan gue lebih seneng buat pemain kayak lebih semangat ngepres. Iya, benar. Ada kalau buat penonton pusing-pusing. Ya, kalau menurut gua juga inilah terlihat bahwa Marcelino memang benar-benar dibutuhkan ketika dia bisa jadi free roll di timnas Indonesia, kelihatan bisa bermain di segala posisi sih. Oke, nah kita doakan ya, di babak kedua bisa nambah gol. Gue 2 gol lagi. Lu 3-1 ya? 2-0. 3-1. 3-1, 2-0, 1 gol lagi, gue 3-0. 2 gol lagi di babak kedua, let's go! Aduh. Ayo dong, 20 menit lagi kan? Iya. Apa masih? Capek deh. Ini golnya perfect nih. Ancang-ancangnya Ronaldo sih jadi begitu. Jadi insiden. Terkapar. Panggil tim SAR, langsung panggil tim SAR. Ayo, cepetan. Ada ambulan guys. Masuk lapangan. Respect tadi ditutupin gitu, yang jatuh ditutupin sama pemain-pemain lainnya. Respect banget. Yuk sigap yuk, let's go! Get well soon, yeay! Get well soon pemain Filipina. Akhirnya prediksi kita bener 2-0. Aku yang ku cintai, angkat ku hargai. Thank you very much guys. Yay! Indonesia. Selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia.
podcastnya Nayang akhirnya. Dita kali ini yang benar 2-0. Udah pernah gue benar sebenarnya. Udah pernah. Oh, udah pernah. Dan udah pasti lolos Piala Asia ya. Ya, semangat timnas, semangat juga Filipina. Terima kasih udah datang ke Indonesia yang cedera. Get well soon. Sampai ketemu lagi. Kalau kalian suka sama konten kita di stadion, komen yang banyak. Yes. Nah, itu dia tadi keseruan kita di Gelora Bung Karno. Gila ya, ada segala macam sih. Ada Banyak. segala Bahkan macam. pemainnya nyamperin tribun kita, gila. Ada Salpriadi juga kita Oh ketemu. iya, sama ketemu juga. Kita ngeliat Iya. langsung ketika Tom Haye cetak gol, dia nyerosot jatuh. Itu selebrasi ya. Jatuh. Drogba. Ngik-nguk jatuh. Tapi nggak apa-apa lah tetap. Macet. Nggak malu-maluin Tom Haye, keren kamu. Keren. Lalu kurang. Siapa yang bilang? Nggak ada, coba cek. Nggak ada yang bilang kurang. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Gua bilang ini dia butuh Partner. partner untuk mengcover luas area itu. Dan kemarin ketika Marcheng pakai free roll, terus juga Nathan mainnya juga lebih bertenaga, jadinya Tom Haye agak cukup bisa leluasa ngasih umpan. Karena kan Tom Haye kan anaknya Pak SBY. Tom iya doang. Haye. El Profesor. Haye. Tapi sebelum bahas ke taktikal, Ya. lu kan biasanya nanti bakal bahas taktikal. Gua ada 3 pertanyaan yang sebenarnya harus lu jawab. Kita jawab masing-masing sih. Oke. Yang pertama, ini mengenai fans FOMO. Nah, Ya mengenai Bung Toel sama satu lagi apa ya? Sama satu lagi Sintayong. Sama ada gue satu lagi. Enggak, satu lagi. Bukan. Enggak ini secara rangkaian keseluruhan acara. Nah, sebenarnya itu. Yang pertama, gimana menurut lu dengan yang harga tiket naik dan hadirnya fans FOMO? Kan banyak kita lihat Cewek-cewek kayak terutama cewek-cewek, ya. ada Iya. bando, ada gimana? Tapi kemarin tetap 64.000. Iya. Menurut gue sold out kan itu ya hitungannya sold out gitu. Jadi kalau menurut gue memang oportunisnya dari federasi untuk menaikkan harga tiket. Momentum ya? Ya momentum berbarengan dengan naiknya juga performa timnas Indonesia. Woi. Dan kalau menurut gua ya bukan sah-sah aja ya. Gua tidak membenarkan eksploitasi juga, tapi kan di sini mungkin PSSI lagi butuh suntikan dana dan salah satunya bentuk support kita adalah dengan membeli tiket meskipun ya itu agak sulit karena mereka tahu bahwa ketika dinaikin mau berapapun pasti akan didukung gitu. Namanya timnas pasti akan dibeli gitu. Cuman harus lebih transparan aja ini kenapa naiknya harga tiket karena mau sosialisasinya belum nyampe ke karena kita. mau berapapun ya cinta kita tuh nggak akan terukur sama rupiah. Iya. Gitu. Terus adanya fans FOMO? Fans FOMO kalau menurut gua ya nggak apa-apa selagi dia memang mau mendukung timnas Indonesia, meramaikan Gelora Bung Karno sehingga jadi berisik dan bikin tim tamu itu jadi diteror gitu ya nggak apa-apa kalau menurut gua ngesasa aja dia beli tiket ya kan dia nggak masuk ilegal enggak gitu. Ya dan kemarin kita ngobrol-ngobrol sama beberapa fans tuh dari Bogor, Tangerang, Bandung. Wah, pokoknya maksudnya emang mereka tuh datang bela-belain loh. Iya, gitu. iya. Ya mungkin Bandung Jakarta ada wush kemarin kita Iya. bilang. Tapi ada juga kota-kota lain yang memang mereka itu berjuang. Maksud gua, Iya. kita juga harus menghargai perjuangan mereka entah apapun alasannya. Iya, Misalnya cuma karena ngelihat muka pemainnya, ya nggak apa-apa. Iya. Itu maksudnya kan ini juga memberikan hype. Dan Betul. jujur ketika di interview para pemain juga ditanya, kalian terganggu nggak? Enggak, kami senang-senang aja gitu. Bahkan Ragnar pernah bilang waktu di interview, katanya waktu mungkin bulan lalu lah ya, dia bilang saya pengen adu sama J. Edzes, siapa yang followernya 1 juta duluan. Gitu, Ini akhirnya jadi- dua-duanya. Iya, jadi Akhirnya. seru. Dan Nathan juga kemarin pas selebrasi golnya Rizky Ridho Rizky Ridho apa Tom Haye pokoknya didorong-dorong kayak dicie-cie banyak fans gitu. Chemistry-nya makin jadi. Iya, dan gua nambahin satu lagi dikit lagi. Apapun alasannya, kan tujuan kita menaikkan performa timnas Indonesia itu salah satunya adalah memperluas jangkauan bahwa sepak bola Indonesia itu bisa dinikmati semua kalangan dan balik lagi stadion adalah safe place untuk orang-orang bisa nonton gitu. Iya. Jadi tempat yang aman mau cewek mau anak-anak gitu. Dan sebenarnya kita udah punya hype kan, Piala Asia 2007 ditambah AFF 2010. 2010, betul. Untuk Irfan Bahdim Betul. gitu. Dulu juga alasannya ya udah Irfan Bahdim sosoknya. Iya. Orang pada suka Iya. gini kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Nah sekarang Irfan Bahdimnya ada beberapa nih. Banyak. Lu mau Banyak. Rafael Strike, Iya. mau Pilihannya Nathan. banyak. mau Nathan, Coon, Tom ada yang Haye, suka, iya, ada yang suka Jay Ragnar Izzes, juga karena iya. dipanggil Wah Haji kan. Iya. Wah Haji. Haji. Mualaf gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Iya, gue bener-bener kalau gue emang setelah kita lihat, maksudnya setelah gue terjun langsung dan
ngelihat kenyataan yang terjadi emang sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan mereka tuh pada bantu kayak UMKM, orang yang beli, yang jual bando dibeli, ikat kepala dibeli gitu kan. Adalah yang 35.000. Kipas-kipas kayak Korea gitu, Kipas muka. Korea dibeli. Mas gua emang agak aneh ngelihat kipas-kipas bando di lapangan. Cuma itu kan bentuk support, saling simbiosis mutualismenya ada. Di situnya ada. Cuma ini bener-bener nggak apa-apa gua seneng banget. Mereka juga nggak ganggu orang-orang yang lama punya stadion gitu, enggak. Pemain juga nggak terasa terganggu. Dan yang asal jangan sampai kayak terpecah gitu, main bagan gitu, main ruang kayak fans FOMO kayak gini gitu. Dari orang lamanya jangan nyerang, dari ini juga jangan nyerang, kan biasa pecahnya di situ, mengkotak-kotakan, bikin bubble di situ. Itu oke. Nah, yang kedua Bung Toel kan mengadakan live sama Oki, teman kita, ya. Dan ada video, gua nggak tahu sebelumnya apa yang terjadi, tapi ada timpukan botol dari penonton ke arah Bung Toel. Oh, itu live tuh beneran ada penontonnya? Ada penontonnya banyak, ada Oki, ada Bung Toel. Terus malah arahnya kena ke Oki, Okinya marah. Tapi niatnya dia emang mau nyambit Bung Toel. Gimana menurut lu kalau udah nyambit? Kalau nyampe kekerasan sih enggak sih. Karena dia berhak untuk beropini. Ya, dia berhak untuk mengeluarkan apa yang menjadi buah pikirnya terlepas dari apapun motifnya. Tapi kalau sampai kekerasan tuh enggak sih, apa mengancam, bahkan mengancam aja jangan gitu. Apalagi ini udah anarkisnya udah terlihat secara fisik gitu, nggak boleh. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal berhak ya, dia berhak ngomong apa aja gitu. Sebenarnya kalau soal hak, penonton juga bilang gue juga berhak kesel sama dia gitu. Iya. Tapi gitu. Jangan sampai jangan. Tapi lu setuju gak nyambit? Nyambit nggak setuju sih, cuma kalau maksudnya menurut gue itu resiko dari dari apa yang dia lakukan. Kan dia tahu apa aja orang ditusuk tiba-tiba bisa jadi resiko. Iya, makanya. Tapi jangan sampai kekerasan. Membenarkan nggak itu? Membenarkan nggak, tapi kalau itu terjadi, gue bisa merasa ini dampaknya gitu. Ini resiko yang dia tempuh gitu. Iya, sesimpel opini harus dibalas opini aja. Gitu aja. Dia kan idealnya tapi. Iya, itu mengeluarkan opini, ya udah, opini dibalas opini. Kalau menurut gua idealnya benar, setuju. Satu lagi ini dari rancangan semua acara ya. Ketika gua ingin melihat seperti biasa ketika timnas main, entah menang entah kalah, ada lagu Tanah Airku. Ya, di ending. Itu sebuah pengalaman yang gila tuh. Itu merindingnya beda ya kan? Satu stadion. Karena Indonesia Raya udah merinding, lu bilang di awal. Oh, merinding gua Cirambai, apa sih? Berkaca-kaca gua. Berkaca-kaca. Bener-bener. Nah, di ending, apapun hasil lu bilang. Pemain itu, lu bayangin, pemain udah berdiri di lingkaran kick off. Iya, bener. Nungguin Tom Hay. Lagi di interview. Kita semua nungguin Tom Hay. Datang Tom Hay. Saatnya kita nyanyi. Datang Tom Hay bersama Anang Hijau. Bukan cuma Anang Hijau, tapi keluarganya juga. Keluarganya. Dan di pertandingan lawan Irak, anaknya mereka tuh digandeng sama Nathan juga. Itu. Enggak, maksud gue emang namanya Anang Hijau, enggak melulu ke lapangan yang rumput hijau. Bener. Iya. Coba ini rangkaian gimana ya menurut lu? Loh. Maksudnya rangkaian acara? Iya, rangkaian acara, tiba-tiba di udah langsung fokus ke situ aja deh. Langsung Anang aja lah. Iya, udah gitu aja kan. Kenapa ya PSSI masang Anang ya? Iya. Maksud gue juga agak bingung sih. Mungkin maksudnya biar lebih mass kali maksudnya. Untuk market lebih luas. Maksudnya kan yang sebelumnya lawan Irak Sal Priadi. Ya kan maksudnya yang anak-anak sekarang lah. Gen Z ya kan. Tapi Sal Priadi ini di ending Tanah Airku apa dia nyanyi? Dia dua sama. Jadi pas yang kan dua lagu. Satu lagi Tanah Airku sama ini kan dia dari planet lain yang pas apa namanya pas yang halftime. Tapi apa ya ritual setelah pertandingan itu tetap dilakukan yang waktu Sal Priadi. Kan kemarin enggak kan? Gue nggak di stadion sih. Tapi kayaknya kalau nggak salah dia nyanyi dia Tanah Airku buat endingnya yang di kick off. Tapi nyanyinya masih Tanah Airku. Iya. Iya. Kalau gue Mas Anang kan musisi top lah ya, di anggota dewan juga kan. Gue sama suara nggak ada masalah. Iya, suara nggak ada. Secara musikalitas dia bikin lagu banyak banget. Jadi juri idol, keren. Secara sosok oke, nggak apa-apa. Di Indonesia tuh legend gitu kan. Cuma momennya mungkin ya. Iya, momennya. Ashanti. Iya, Santi ngikut Mas Anang. sepaket. Bundling. Aku sih ikut Mas Anang. Iya. SOW-nya kan, SOW-nya nyanyi. Sekeluarga. Ada Ashanti, Atta Halilintar ikut juga kan. Kalau misalkan kalau nyanyi suara nggak ada masalah, enak musikalitas nggak perlu ditanyakan. Cuma kalau nyanyi di saat abis acara timnas, kayaknya itu bukan jodohku. Maaf nih. Maksudnya kita kan juga boleh berpendapat ya. Boleh. Ya kan, maksudnya dia biasa ngomong kita ketemu di Jakarta, kan udah di Jakarta. Iya. Itu maksud gue gini. Mungkin kalau buat ini ya, buat yang mungkin support gitu ya atau yang mendukung pasti
Ya kalian aja bukan marketnya. Oh iya. Bukan semua itu satu studio. Gitu. Itu katanya musiknya sampai diberhentiin ya? Ya dia walk out dia keluar. Astaga. Sadar dia. Kasihan sih sebenarnya. Iya. Ya resiko Dia kan lagi, kerja. resiko Oh, iya, pekerjaan, resiko. resiko pekerjaan. Dia tahu resikonya mengambil job itu ya udah. Berarti besok kalau di calling lagi, Mas Anang, ini ada lawan Vietnam lagi nih. Saya udah nggak nyanyi, saya udah nggak nyanyi. Saya cuma bikin lagu. Saya jual pisang sekarang, jual pisang. Enggak, tapi ini ya. Cuma kita respect ya jujur sama para pemain dan juga staff. Oh, kacau. Karena Tanah Airkunya tetap dinyanyikan bareng-bareng sama supporter. Kebetulan datangnya ke Ultras Garuda. Iya. Yang ada kitanya. Ada kitanya. Jadi di bawah kita mereka benar-benar nyanyi sama kita tuh itu gila sih menurut gua. Iya. Lu udah balik ya? Udah balik. Mana jurnalisme? Udah ngejar MRT, gua penuh banget langsung. Habis Untung itu aja. banget. Gua busway sepi lu, enak. Untung banget gua kemarin sempat. Udah itu. Ya. Tapi soal pemain inilah pertandingannya lah. Kita bahas sedikit lah. Ya paling nggak Iya. harus ada reviewnya. Ya mereka tahu gimana harus menang di pertandingan ini karena tidak mau berharap sama pertandingan lain. Karena kan kalau kita kalah atau imbang, Vietnam nggak boleh menang tuh. Ya. Nah jadi mereka menekan dari awal. Sayangnya ketiadaan number 9 yang benar-benar terlihat gitu. Kita kan memang butuh number 9 meskipun punya strike, punya Marcelino, punya Ragnar Oratmangun gitu. Tapi main fluid aja ternyata nggak cukup. Ya. Kita harus punya finishing yang bisa memanfaatkan peluang-peluang secara klinis. Yes, dan kredit juga untuk debutnya Verdong. Oh betul. Karena menurut gua bagus banget mainnya. Dia masuk gini, ada banyak pemain bagus, tapi nggak kelihatan di game pertamanya. Gitu. Maksud gua kayak misalnya Tom Hei waktu itu sempat. Tapi Jay Ijes bagus langsung. Jay Ijes bagus langsung ya. Tom Hei terus strike Ragnar, waktu itu ya. Ragnar langsung cetak gol. Ya, langsung cetak gol, tapi strike waktu belum, masih bingung-bingung gitulah. Tapi kemarin Verdong tuh bener-bener mengisi banget di kiri. Ya. Di Dan kiri. banyak jadi tumpuannya ke kiri terus ya Pepe? Iya. Itu dia. Dan dari babak pertama kan kita udah Dari bisa bilang babak 3-0 tuh dari awal. Ya, kalau gua ngelihat langsung kayak emang ini Indonesia bukan kelasnya Filipina lagi. Iya sih. Pertama Iya, itu. iya. Ya, tapi gimana cara menyelesaikannya gitu. Tapi di awal memang kayak nih kiri mulu gitu. Emang itu strategi atau gua ngerasa emang harus di kanan tuh ada pemain yang kualitasnya kayak di kiri siapa maksud? Gua jadi Kiri lupa. Verdong. Ya, Kanan yang dari Asnawi. kiri Asnawi. gitu. Mas gua Asnawi itu terlalu jauh jarak tempuhnya kalau dia emang kayak harus jadi Cafu, dia emang harus jadi kayak Carvajal gitu. Walaupun kalau emang lagi top dan oke banget, Asnawi itu iya ciri-ciri Sebenarnya cetak gol tuh. Awal pertandingan hampir tuh yang dia nyosor nggak kena. Ada ciri-ciri cetak gol, cuma jaraknya kejauhan lah buat back sayap naik turun emang kayak harus ada Yakobnya naik di situ. Babak kedua kan Kayak di babak begitu kedua, babak iya. akhirnya. Kerasa banget gitu ya. Dan gua juga respect kita gol dari set piece cuy. Dari free kick. kiri Itu gol-gol Carvajal anjir. Yang umpan kirinya. Nathan Chon. Itu Nathan di kasih Maria Rizky itu Ridho. umpan itu. Gila itu Rizky Ridho juga Carvajal bagus. itu. Gas Rizky Ridho. Siu Langsung- kan Siu tuh gimana? Shoo, langsung shoot tuh. Bukan Nggak. Messi, bukan Messi. Orang dia Tapi loncat. gue kan ngerekam begini, tiba-tiba Jerry siu, aku siu Jerry kan bagaimana? Ya udah gue begini ada. Tuh pembenci. Oh lu gini gara-gara gua shoot. Iya, gue nggak lihat Rizky dong. Lu nggak lihat Rizky Ridho gitu. Demi, gue kan begini Jerry. Ya gara-gara ini Gol. tanggung jawab ngerekam ya. Iya. Jadi tidak momen Iya. iya. Lah, besok bawa videografer lah. Gue gak fokus. Iya juga Kan ya, gue ngeliat gol, udah dapat rekam. Gue gak ngeliat selebrasi Rizky Ridho, gue ke Jerry nih. Ya kita bertiga langsung kan. Iya sih. Apaan sih? Gua bilang, ya udah begini. Gak mau. Nggak, dia ada suara tau kalau yang free kick. Kan lu bilang, ini bakal masuk nih, deflect masuk nih. Gitu kan. Terus dia bilang, tendangan ancang-ancangnya Ronaldo sih. Makanya melambung. Oh yang marching. Marceng yang lu bilang kan, golnya deflect Deflect nih, gitu. deflect Enggak, nih gitu. sorry Marcelino, di situ gue emang sebenarnya ketawa. Kenapa? Karena gue nonton interviewnya dia sama Koci. Mengenai bagaimana caranya nendang, bagaimana kalau nendang biar nggak naik, bolanya biar nggak turun. Apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, kata Koci gitu kan. Biar nggak bolanya terlalu naik, badannya agak bongkok. Nah, maksud gue dia kan udah menjelaskan caranya bola nggak naik. Terus gue bilang, jangan-jangan Ronaldo nih. Udah bilang sama Coach Justin lagi kan. Bagus. Kurang bungkuk kan katanya udah bungkuk. Tapi ini kita bukan ngecengin dia. Bukan. Karena tadi udah dibilang, Dito udah bilang dan kita sepakat bahwa Marcelino adalah itu kalau main free roll, itu kanan kiri semua bagus ada. banget. Jadi maksudnya kalau misal lu bilang dia maruk gitu atau banyak segala macam, emang perannya dibutuhin gitu, banget. Nggak ada, coba lu tarik Marcelino dari tim Indonesia sekarang. Misal lu nggak suka, suruh ganti. Nggak ada yang bisa kayak dia. Dan dia kepake di posisinya. semua
jenjang umur Iya, ya, dari iya, U19, iya. U23 semua dipakai. Iya, gitu. makanya coba bayangin aja. Iya, yang ada di pikiran gue yang bisa menggantikan peran Marcelino di Indonesia tuh kalau nggak Riquelme, Ricosta. Wow, ya iya juga. Iya bener. Iyalah. Iya. Odegaard bisa lah. Dan versi lebih energik kan Ricosta, Riquelme kan pelan-pelan. Pelan-pelan, gitu. iya dia Ini bisa lebih gocek, cepet. bisa apa. Kemarin ada gaya-gaya juga tuh. Sekali-kali. Cuma pencet X lah kalau di PS. Kali-kali gitu kalau Oh, passing. Nggak apa-apa. Gak apa, Keren, tapi gitu. keren. Tapi ngaruh banget, maksud gua. Kita jangan cuma kritik, tapi ketika nih pemain misalnya kritik, udah nggak ada nih dia misalnya. Bingung. Ya. Masuk kreativitas malah makin mentok gitu loh. Ya, Karena ya, kan ya. ya kita kan tadi butuh finishing, Ya. tapi kita juga butuh kreativitas. Dan Ya, itu yang kreativitas dihadirkan sih. oleh Marcelino menurut gua. Dan Betul. maksudnya, percaya deh, lu kalau nonton di stadion sama di TV beda. Beda banget. beda. Kelihatan Apalagi larinya. Gua kan bilang isinya. selalu, ini main dari kiri mulu nih, kanannya nggak ada gitu. Marcelino yang ke kanan, yang Iya. bawa ke kanan Marcelino. Nggak, yang gue paling kerasa kalau nonton di stadion tuh ada pergerakan tanpa bolanya tuh. Iya, Iya, kelihatan kelihatan. banget. Bermutar Karena wah kita itu dari gila. atas gitu. Iya, enak banget, enak Iya, banget. nggak Kelihatan, ada siaran kelihatan, di TV kelihatan. tuh. Jadi sekali-kali juga lo harus nyoba belakang gawang sih. Iya. Karena atmosfer supporternya dapat, terus juga Bisa ngelihat helikopter view. iya, view juga. Cuma ya agak deg-degan aja ya kalau loncat-loncat ya. Goyang banget, goyang banget. Gua sampai kayak anjir ini. Ini gemuruh yang dimaksud Hernanda. Iya kan maksudnya. Iya. Tapi kan itu emang target ini kan supporter bikin Iya. goyang. Iya, sampai segitunya ya. Ya, dan yang gue Apalagi yang salut menarik? juga adalah gestur pemain-pemain Indonesia Oh, waktu- yang katanya tidak nasionalis gitu, pemain-pemain Oh, iya. naturalisasi. Jay Itzes tuh sampai kayak waktu selesai pertandingan ngerangkul Hernando untuk ayo selebrasi Iya, gitu, iya, naikin chin up gitu. Iya, Dan dia yang menginisiasi nutup pemain Filipina yang cedera. Iya. Oh iya, oh dia yang inisiasi. Dia yang inisiasi. Ayo Yang pas tutup gitu, ditutupin jangan diliatin gitu. Iya, sampai ambulan masuk ya. Benar. Dan Tom Haye juga coverage distance-nya juga kelihatan banget. Ya itu yang kalian bilang tidak nasionalis gitu. Bahkan habis dicetak gol kan selebrasinya sampai nangis gue lihat kan ketika kita kan di Karena serodot dia luka ya. Karena dia Ini rodot ya. nyangkut, lecet, sakit. gini Di Belanda nggak gini. Dia nyerosot jauh kita. Ini makanya nangis dia gitu. Bukan gara-gara golinnya. Golin sering berarti dia. Sering biasa gol Nyerosot pressing tembak-tembak gitu. dari Real Madrid. Oh iya. Sama ini ya, sama yang AFF 2010. Ketika kita menang lawan Filipina. 1-0 juga. Eloko. Eloko. Iya. Eloko ya kan? Cuman beda, yang Eloko kan power, kalau ini placing. Iya. Dia bener-bener ngeliat Dia kiper taruh tuh ya. kiper Eloko tuh keren juga loh. Keren banget Tendang, itu. keblok, hajar langsung. Itu kan salah satu kalau nggak salah Gol terbaik ya? cetak Salah satu. gol ya Terbaik di AFF. AFF. ya. Puskas. Kalau nggak salah sih Emang iya? nominasi. Biasa, asal Nominasi bener. Asal nembak-nembak aja lu, gol AFF terbaik, make sense. Puskas. Tapi gue ngeliatnya gini, kalau misalkan ini diaspora lebih ini, naturalisasi lebih ini, gimana pemain-pemain Indonesia yang lainnya kayak gitu. Gue ngeliat yang golin kan dua, yang satu diaspora, yang satu Rizky Ridho. Iya. Maksud gue semuanya bisa punya potensi dan dengan skor 2-0 dan yang golin ada diaspora dan Ada orang Rizky Belanda Ridho, dan ada- orang Surabaya. Iya, gitu. maksud gua ya memang timnas yang terbaik yang terpilih. Iya. Iya, jadi Lagian kayak siapa sih Ragnar kakeknya orang Maluku. Iya. Kan Orat Mangun. Orat Mangun. Maksud gua kita maksudnya gini lah, kita kalau Raja Nainggolan pengen timnas Indonesia juga waktu itu kita mau kan? Iya, Gitu iya. atau pemain-pemain lain lah. Ini Tijiani, Tijiani ya, Renders. Renders Mau gitu juga mau. kan gitu. Ya udahlah, nggak usah kayak gitu. Semua sama. Semua berhak. Iya. Udahlah, udah cukup dong. Please kali ini gitu. Kita udah lolos dan ya walaupun kita masuk di pot 6 ya. Barengan Potensinya siapa sama aja sih? Korea Utara sama Kuwait di pot 6 nih kita. Di pot 6-nya Wait, itu. wait, Jadi wait, menang. jadi enggak Enggak, kita kita nggak bakal ketemu mereka. Kita nggak akan ketemu mereka. Jadi kita ketemunya Korea. Korea, Qatar. Jepang, Iya. ya. Jadi Korea Jepang itu pot 1. Iran. Salah satu dari mereka kita Pasti ketemu ada, misalnya. pasti ada. Iya, terus ada juga Iran, Qatar pot 2 gitu. Ya, intinya adalah lebih sih. lebih Qatar realistis. wasitnya nih. Lebih realistis saja sekarang karena harapan itu ada tapi kelas kita beda jauh sih. Iya, karena kita pot 6, berarti Iya. kita di Euro Georgia gitu Iya. kan. Jadi memang kalau ada kejutan terjadi ya bagus. Kalau kita Bagus. bisa mencuri kemenangan kayak lawan misalnya Uzbek, mungkin masih bisa. Masih bisa. Jordan kan ada tuh Jordan. pot 3, pot 4 tuh. Jordan masih bisa. Jadi paling nggak fokus di situ dulu. Dan Sebelum jangan kita samakan soal Jepang. Jordania dan Korea Selatan seperti yang kita hadapi di Piala Asia U23. Iya. Itu U23 bukan Iya. bukan Son Heung-min yang main. Nanti kan Son yang main. Benar. Jadi ya maksudnya ya kita bersyukur karena pemain-pemain muda ini udah dapat menit banyak lah. Betul, Gitu. Maksudnya ke depannya. betul. Kita udah ngeliat nih trajektori yang menuju makin bagus. Bahkan bagus dan Piala Asia kan udah di genggaman gitu. Jadi
kita kan 4 tahun yang lalu tuh masih harus dari playoff loh. Iya. Sekarang otomatis lolos. Iya, dan harapannya sih kalau misalnya round 3 ya, gimana harapan kita pasti tanya. Ya kita yang penting maksimal gitu. Maksudnya nggak mau terlalu ngarep juga. Membebani lah. Bener. Cuma AFF harus juara Sintayong. Harus AFF nggak ada alasan lagi. Kita terbaik di ASEAN sekarang. Udah jelas kita levelnya bukan ASEAN lagi. Kalau Indonesia tidak juara, lu mau ngomong apa? AFF. Review STY. Iya. Kalau menurut gua di review. Review doang, nggak langsung. Iya nggak tahu. Ya review, salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Karena kan kita lihat Iya. siapa tahu dia cedera, siapa tahu kayak misalnya kayak MU, TNH, kenapa atau Eddie Howe, kenapa Newcastle gitu. Pemain cedera banyak banget. Wajib di ultimatum Iya. si STY ini lo nggak lolos ini udah nggak bisa. Lu udah difasilitasi nih gitu. Maksud gua ya kita kan kita bilang kayak kemarin misalnya Tom Hee yang pas game lawan Irak nggak terlalu gimana, kita bilang maksudnya evaluasinya kita coba jagain adalah kalau bagus kayak gini kita puji setengah mati, mereka keren banget, menangnya clean sheet itu menurut gua keren. Ya. Tapi kalau mainnya jelek, kalau patut dikritik ya kritik. Bukan menghina, kita tidak ada unsur untuk menghina, tendensi untuk menjatuhkan, nggak ada apa gunanya juga gitu. Itu. Jadi sekali lagi selamat buat timnas Indonesia. Selamat, Luar biasa. bangga. Enggak lah, iya. Dan kita ini ya, kita itu Euro kita akan ada. Kemarin nggak ada yang benar ya tebakan karena harus ada pencetak golnya juga. Karena cuma 1 pertandingan guys. Lu juga salah kalau. Ya kalau ada pakai Tom Hee, Ricky Surido susah juga tuh. Iya. Tapi kita nanti di episode hari ini kan baru keluar ini mungkin Sabtu, Jumat ya. Jumat atau Sabtu baru ya? take, Sabtu. Iya. Sabtu ya. Sabtu kita akan preview Euro. Hai, Euro akan datang. Euro. Ya, Habib udah pakai baju Marhaba, Piala Euro, Dunia. Piala Dunia 2002. Tapi Spanyol. Spanyol. Ya, dan kita juga nanti mungkin ceritain keseruan kita diundang sama Adidas. Ya. Kalau yang mau nanti Luar nonton biasa. juga Adidas, Adidas di Pondok Indah ya. Oh iya, emang udah datang. Boleh kan ada podcast Oh iya. live-nya, Iya, podcast iya. live. Ada Ya, Jerry kawan MC, juga. bro. Jerry Ya, MC. jadi- Ada gua ngonten. Ya, gua juga konten. Luar Bro, biasa. Adidas terbaik. A-nya Terbaik. Apip. Nah, D-nya Dita. S-nya Jeremia. Ih, ada Jerry. SS-nya? Nama lu? Sugianto. Ya pokoknya gitulah, terima kasih Adidas udah undang kita. Ya. Dan kita open juga untuk brand-brand lain ya kayak tadi. Dan di Euro nanti kita akan ada sesuatu, tapi bukan episode yang weekend ini ya. Weekend ini kita akan bahas Euro. Iya. Ya kan tebak-tebakan kita juga, seru-seruan. Dan kita udah berusaha menyiapkan di minggu depan ya mungkin tayangnya ya. Ada fitur-fitur dan segmen-segmen baru. Betul. di Pede Take sih Out itu, Bebas. pede. Jadi di Gua pede hari Sabtu nanti nonton karena itu akan berpengaruh ke perjalanan kalian dan sensasi experience kalian nonton kita di Euro. Woi, itu dia. Terima kasih dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle bebas.